Pemirsa, Coach Bojan Hodak turunkan seluruh pemain andalan termasuk Federico Barba di laga El Clasico lawan Persija Jakarta hari ini. Inikah dia starting line up resmi Persib Bandung versus Persija Jakarta hari ini. Langsung turunkan kekuatan penuh, ini dia starting line up resmi Persib Bandung di laga panas El Clasico lawan Persija Jakarta hari ini kah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Minggu 11 Januari 2026 akan menjadi tanggal yang dicatat tebal oleh para penggemar sepak bola Indonesia. El Clasico Indonesia antara Persib Bandung dan Persija Jakarta kembali tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA dalam lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-26. Mengingat tensi tinggi dan krusialnya laga ini, pelatih Persib, Bojan Hodak, diprediksi akan mengandalkan formula yang sudah teruji, namun dengan sedikit kejutan di lini tengah dan belakang. Dengan kembalinya beberapa pilar utama, skema andalan 4-3-3 menjadi pilihan paling logis untuk memaksimalkan potensi serangan di hadapan ribuan bobotoh. Lini pertahanan, keseimbangan antara pengalaman dan agresivitas. Pertahanan adalah kunci utama dalam derby, terutama melawan Persija yang dikenal memiliki transisi serangan yang cepat. Formasi 4 back akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Kiper Teja Paku Alam, benteng terakhir dengan refleks cepat. Teja adalah kiper dengan pengalaman dan ketenangan yang tak ternilai. Refleksnya yang gesit dan kemampuan membaca arah tembakan menjadi aset utama. Di laga seintensif El Clasico, ketenangan Teja dalam mengorganisir pertahanan dan mengontrol area penalti adalah faktor krusial untuk menjaga clean sheet. Bek kanan Kakang Rudianto, energik dan pantang menyerah. Kakang menawarkan energi muda dan determinasi tinggi di posisi bek kanan. Ia adalah bek yang sangat rajin membantu serangan, overlap, namun disiplin dalam bertahan. Kecepatan dan agresivitasnya dalam melakukan pressing di flank akan sangat penting untuk meredam serangan balik Persija dari sisi kiri. Bek tengah kanan Julio Cesar, palang pintu fisik. Sebagai bek asing, Julio Cesar diandalkan untuk memenangkan duel-duel fisik dan udara. Posturnya yang tinggi menjamin keamanan dalam situasi bola mati. Keunggulannya adalah positioning yang baik dan kemampuan clearance yang efektif, menjadi tembok pertama yang kokoh di jantung pertahanan. Bek tengah kiri Federico Barba, ball playing defender. Barba yang memiliki jam terbang di kasta tertinggi Italia, Serie A, adalah bek yang sangat nyaman dengan bola. Ia mampu melepaskan umpan terobosan vertikal ke lini tengah, high clock, atau langsung ke flank, Beckham, William untuk memecah pressing Persija. Bek Franz Putros, engine di sisi kiri. Franz Putros dikenal memiliki endurance dan disiplin taktis yang tinggi. Menempatkannya sebagai bek kiri menawarkan stabilitas pertahanan yang lebih baik daripada Reinders. Ia akan lebih fokus pada tugas bertahan dan menjaga keseimbangan formasi, terutama ketika Kakang Rudianto di sisi kanan naik menyerang. Putros adalah opsi yang lebih aman dan teruji di Super League untuk posisi fullback yang memerlukan konsistensi bertahan tinggi di laga El Clasico. Lini tengah 3 pilar, keseimbangan, kontrol, dan kreativitas. 3 gelandang, Trident gelandang, adalah kunci dominasi Persib. Mereka harus memenangkan duel-duel di lini tengah dan mengalirkan bola dengan cepat ke lini serang. Gelandang bertahan atau pivot Tom Haye, jenderal pengatur tempo. Haye, dengan pengalaman Eropa dan kualitas tekniknya, akan menjadi poros utama atau pivot. Visi umpannya yang luar biasa, baik jarak pendek maupun jauh, sangat penting untuk mendikte tempo permainan. Ia bertanggung jawab memutus serangan lawan dan mendistribusikan bola dengan cerdas, memastikan Persib memenangkan possession battle. Gelandang box-to-box atau Kapten Mark Klok, engine dan kepemimpinan. Kapten tim ini adalah energi di lini tengah. Klok adalah box-to-box midfielder modern yang aktif bertahan dan menyerang. Keahliannya dalam menembak jarak jauh, pressing intensif, dan kepemimpinannya di lapangan
sangat dibutuhkan untuk memotivasi rekan setim menghadapi tekanan El Clasico. Klok akan menjadi pembeda di momen-momen krusial. Gelandang serang Eliano Reinders, keseimbangan dan fleksibilitas. Eliano adalah pemain dengan teknik menggiring bola yang baik dan memiliki kemampuan untuk membawa bola dari lini tengah ke sepertiga akhir lawan. Berduet dengan Mark Klok di depan Tom Haye, Reinders akan bertindak sebagai kreator utama yang bertugas membongkar blokade Persija. Keberaniannya dalam menusuk ke area berbahaya dan vision untuk memberi assist kepada tangke atau winger akan membuat lini tengah Persib jauh lebih dinamis dan sulit diprediksi. Lini serang 3 penyerang, kecepatan, daya gedor, dan kejutannya. Formasi 4-3-3 memaksimalkan potensi 3 penyerang untuk menekan tinggi dan menciptakan peluang dari berbagai sisi. Penyerang kanan Beckham Putra Nugraha, wonderkid dengan teknik mumpuni. Beckham meskipun baru pulih, diyakini akan langsung diandalkan. Kecepatan, skill dribblingnya yang khas, dan kemampuan mencetak gol dari sayap menjadikannya ancaman nyata. Beckham yang adalah produk asli Bandung memiliki motivasi ekstra untuk membuktikan diri di laga syarat gengsi ini. Penyerang tengah atau target man Ramon Tanki, kekuatan fisik dan finishing. Ramon adalah target man yang kuat dan andal dalam menahan bola, holding play. Perannya adalah menjadi tumpuan umpan-umpan langsung dan membuka ruang bagi Beckham dan William. Kekuatan fisiknya sangat vital untuk berduel dengan bek tengah Persija dan mengkonversi umpan silang menjadi gol. Penyerang kiri William Barros Pereira, ancaman konstan dan kecepatan. Barros adalah penyerang yang memiliki kecepatan eksplosif dan insting mencetak gol yang tajam. Operasinya di sayap kiri, berkolaborasi dengan Reinders akan menjadi sumber serangan yang konstan. Keunggulannya terletak pada kemampuan cut inside dan penyelesaian akhir yang dingin, seringkali menjadi super sub yang kini siap membuktikan diri sebagai starter. Dengan susunan pemain ini, Persib memiliki segala yang dibutuhkan untuk memenangkan El Clasico. Dominasi lini tengah, serangan flank bertenaga, dan transisi cepat. Laga ini bukan hanya soal taktik, melainkan juga mental. Namun, dengan full squad yang hampir tersedia dan komposisi pemain yang seimbang antara pengalaman dan bakat menyerang, Persib Bandung siap mengamankan 3 poin di kandang dan mempertahankan dominasi di tanah Pasundan. Akhirnya semua jelas A1 dibocorkan FC Dallas. Kiper Timnas Indonesia Marten Paes resmi gabung Persib Bandung hari ini kah? Fans Garuda bisa auto terkejut heboh dengarnya. Simak semua ulasannya di sini. Kabar yang melibatkan kiper Timnas Indonesia, Marten Paes, kembali menghangatkan jagat sepak bola nasional. Pada Sabtu 10/1/2026, muncul spekulasi kuat bahwa penjaga gawang andalan Garuda itu bakal segera bergabung dengan Persib Bandung. Isyarat tersebut datang dari klubnya saat ini, FC Dallas, melalui unggahan terbaru di akun Instagram resmi mereka, @FCDallas. Dalam unggahan tersebut, FC Dallas menuliskan kalimat singkat namun penuh makna. Tinggal 1 hari lagi sebelum para pemain melapor atau berkumpul. Kalimat itu semakin menarik perhatian karena disertai 3 foto Marten Paes sekaligus, seolah menempatkan sang kiper sebagai pusat perhatian. Unggahan ini pun langsung memantik beragam spekulasi, terutama di kalangan pendukung Persib Bandung. Bertepatan dengan bursa transfer musim dingin. Menariknya, unggahan FC Dallas tersebut muncul tepat pada momen krusial. Sabtu, Januari 2026 merupakan hari pertama pembukaan bursa transfer musim dingin Super League 2025-2026. Bursa transfer ini dijadwalkan berlangsung hingga 6 Februari 2026, sehingga membuka peluang bagi klub-klub untuk melakukan manuver penting demi memperkuat skuad. Secara waktu, unggahan FC Dallas memang dipublikasikan pada Sabtu 10/1/2026 pagi WIB. Namun, bila merujuk pada zona waktu Amerika Serikat, postingan itu sejatinya dilakukan pada Jumat 9 Januari 2026 sore waktu setempat. Dengan demikian,
Frasa H-1 yang disampaikan FC Dallas dinilai sangat mungkin merujuk pada pembukaan bursa transfer di Indonesia pada Sabtu 10/1/2026. Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan besar, apakah Marten Paes akan resmi berseragam Persib Bandung dalam waktu dekat? Antusiasme langsung terlihat dari kolom komentar unggahan FC Dallas. Mayoritas bobotoh, sebutan bagi pendukung Persib Bandung, tampak tak sabar menantikan kepastian masa depan Marten Paes. Harapan demi harapan pun membanjiri kolom komentar. Jadi ke Persib Kang Paes, tulis akun @xcinzo. Komentar lain juga tak kalah menarik perhatian. 1 hari lagi out, gabung Persib Bandung, sambung akun persibfans.tv. Respons tersebut menunjukkan betapa besarnya ekspektasi publik Bandung terhadap kedatangan Marten Paes yang dianggap sebagai sosok ideal untuk mengawal gawang Maung Bandung. Sosok ideal untuk misi Asia. Dalam upaya melangkah jauh di AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung memang membutuhkan penjaga gawang dengan kualitas mumpuni. Bukan sekedar piawai dalam duel 1 lawan 1, Persib memerlukan kiper yang juga tenang dalam penguasaan bola dan mampu memulai serangan dari lini belakang. Kriteria yang sangat lekat dengan gaya bermain Marten Paes. Keuntungan lain yang membuat transfer ini semakin masuk akal adalah status Marten Paes sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Dengan demikian, kehadirannya tidak akan mengganggu kuota pemain asing, sebuah aspek krusial dalam perencanaan skuad Persib untuk kompetisi domestik maupun Asia. Kini, publik hanya bisa menunggu kepastian resmi. Apakah kode yang dilempar FC Dallas benar-benar mengarah pada kepindahan Marten Paes ke Bandung atau sekedar kebetulan waktu semata? Menurut Anda, apakah Marten Paes adalah kepingan terakhir yang dibutuhkan Persib Bandung untuk berjaya di level Asia? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.